Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumi la raiba fi. Faya ayyuhal muslimunal kiram, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jal, haitsu qala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'd. Kaum muslimin sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia ini, marilah kita sama-sama senantiasa saya memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jal yang pada saat ini kita masih diberikan nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan yang paling terpenting dari itu semua adalah ada nikmat yang paling terbesar, yaitu nikmat kita masih di atas hidayah. Hidayah di atas agama Islam, hidayah iman yang saat ini kita rasakan itu merupakan nikmat yang paling besar. Karena dengan nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita, kita masih mampu menjalankan ibadah serta ketaatan-ketaatan yang lainnya. Dan hidayah yang Allah berikan kepada kita saat ini patut kita jaga, patut kita rawat. Karena kesuksesan kita nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah dalam kondisi kita beriman, sebagaimana pesan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, yang khatib bacakan tadi, wala tamunna illa wa antum. Janganlah kalian wafat melainkan dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidayah di atas iman ini perlu kita jaga, perlu kita rawat. Dan hidayah, cara merawat hidayah dengan didatangi, kita menjauhi. Dan satu-satunya sumber hidayah itu adalah petunjuk tersebut adalah Al-Qur'anul Karim dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Qur'anul Karim ini merupakan guidance, petunjuk bagi kita dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Tanpa petunjuk kita akan tersesat. Sebagaimana halnya ketika kita ingin pergi kepada suatu tempat yang belum pernah kita perlu petunjuk. Bahkan tempat sudah pernah kita kunjungi pun demikian perlu petunjuk. Maka begitupun kita hidup di dunia ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan usia tidak panjang bagi kita. Perlu kita rawat hidayah ini, petunjuk ini. Senantiasa kita berpegang teguh kepada Al-Karim dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan sebuah kesuksesan, sebuah keselamatan. Jangan sampai nanti kita menjadi orang-orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adukan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa qala rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura." Ya Rabb, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini jauh. Al-Qur'an ini diabaikan. Nanti ada orang-orang yang akan diadukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Mereka orang-orang yang mengabaikan Al-Qur'an. Padahal Al-Qur'an ini adalah sumber hidayah, petunjuk dalam kehidupan kita. Bagaimana mungkin petunjuk ini kita abaikan, maka kita akan tersesat. Nabi SAW bersedih ketika melihat umatnya banyak yang mengabaikan Al-Quranul Karim. Dan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan ada beberapa kategori orang-orang yang termasuk mengabaikan atau menjauhkan Al-Quran dalam kehidupannya. Al-hajru sama'ihi wal imanu bihi wal isgha'u ilahi. Yang pertama adalah kategorinya orang-orang yang tidak mau mendengarkan, orang-orang yang tidak mau mengimani, dan orang-orang yang tidak mau memperhatikan Al-Quranul Karim. Kelompok yang pertama ini yang nanti akan diadukan oleh Nabi SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau mendengarkan Al-Quranul Karim, tidak mau mengimani dan juga tidak mau memperhatikan Al-Quranul Karim. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 204, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Jika dibacakan kepada kalian Al-Qur'an maka dengarkanlah, maka diamlah. Agar apa? La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Ketika Al-Qur'anul Karim dibacakan di tengah-tengah kita mendengarkan, menyimaknya, memperhatikannya, agar apa? Turun rahmat kepada kita semuanya. La'allakum turhamun. Namun masih ada sebagian kaum muslimin terkadang alergi terhadap tilawah atau bacaan-bacaan Al-Qur'anul Karim, dianggap baginya adalah mengganggu, dianggap baginya adalah merusak ketenangan, dianggap baginya aja tidak mendapatkan kebahagiaan. Dia mencari sumber kebahagiaan dari yang lain, bukan dari Al-Qur'anul Karim. Jadi orang-orang yang tidak mau mendengarkan, memperhatikan, termasuk nanti akan diadukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Anfal, Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, seorang mukmin fitrahnya nih, ketika disebutkan idza dzukirallah wajilat qulubuhum, disebutkan nama-nama Allah, dibacakan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, wajilat qulubuhum, hatinya bergetar, imannya bertambah. Ini fitrah seorang mukmin, seharusnya demikian. Ketika dibacakan Al-Qur'anul Karim, hatinya semakin bergetar dan imannya bertambah. Namun betapa banyak orang-orang yang ketika dibacakan Al-Qur'anul Karim masih keras hatinya menerima hidayah dari Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, kata Al-Imam Ibnul Qayyim, termasuk dalam pengabaian Al-Quran adalah hajrul amali bihi wal wuquf indal halal wal haram wa in qara'ahu wa amanahu bihi. Yaitu orang-orang yang tidak mau mengamalkan Al-Quranul Karim dan juga tidak mengikuti ketentuan Al-Quranul Karim, yang dimana di dalam Al-Quran terdapat persoalan-persoalan hukum-hukum yang masuk ke dalam halal dan haram. Tidak memperhatikan ketentuan hukum haram, tidak memperhatikan ketentuan halalnya. Bagaimana Al-Quran melarang kita untuk makan harta riba. Masih banyak orang-orang yang tidak mau mengikuti ketentuan Al-Quranul Karim. Padahal jelas riba adalah terlarang. Allah Subhanahu Wa Taala haramkan riba. Ketentuan ini sudah terdapat dalam Al-Quranul Karim. Berapa banyak orang yang tidak mau mengamalkan Al-Quranul Karim. Wa in qara'ahu wa amana bihi. Meskipun dia membaca Al-Quran, mengimani Al-Quran,
Ketika dia membaca, mengimani, percaya kepada Al-Quran, tetapi ketika ada ketentuan halal haram dalam Al-Quran, dia tidak pernah laksanakan itu. Inilah masuk ke dalam kategori orang-orang yang nanti akan diadukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang masuk ke dalam hajrul Quran, mengabaikan Al-Quranul Karim. Dan yang ketiga adalah kata Imam Ibnu Qayyim, hajrul tahkimi wa tahakumi alaih. Orang yang tidak mau mengambil hukum dan tidak mau berhukum dengan Al-Quranul Karim. Fi usuluddin wa furu'i, baik dalam masalah pokok agama maupun cabang-cabang agama. Dan lebih parahnya adalah wa'tiqadu annahu la yufidul yakin. Dia meyakini, memiliki i'tikad bahwasanya Al-Quran itu tidak mendatangkan keyakinan. Nah, ini adalah merupakan yang sesat ketika dia mengatakan bahwasanya sumber Al-Quranul Karim itu adalah perlu diteliti kembali. Maka muncullah metode-metode bagi kaum-kaum liberal di dalam menafsirkan Al-Quran. Mereka menggunakan metode hermeneutika, di mana metode hermeneutika ini adalah mereka kembangkan untuk menafsirkan ayat Al-Quranul Karim sesuai dengan seleranya, sesuai dengan hawa nafsunya. Padahal Al-Quranul Karim tidak bisa ditafsirkan demikian. Harus sesuai dengan ketentuan dan juga keinginan sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala di dalam firman-Nya, bukan sesuai dengan hawa nafsunya. Jadi orang-orang yang memahami Al-Quranul Karim dengan pemahamannya sendiri, sesuai dengan hawa nafsunya, dia tidak mau berhukum, dan dia beranggapan bahwasanya Al-Quran sudah lagi tidak relevan dengan kondisi zaman. Inilah pemikiran-pemikiran orang-orang liberal. Dan termasuk ada kategori ini orang-orang yang hajrul Quran, orang-orang yang mengabaikan dan juga nanti akan diadukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena mereka meyakini bahwa Al-Quran itu sudah tidak sesuai dengan kondisi zaman. Dan yang keempat, orang-orang yang nanti akan diadukan dan termasuk mereka orang-orang yang mengabaikan Al-Quran adalah hajru tadabburi wa tafahumi. Orang-orang yang tidak mau mentadabburi dan juga memahami dari ayat-ayat Al-Quran. Orang-orang yang tidak mau mentadabburi, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadbaru ayatihi waliyatazakkaru ulul albab. Sesungguhnya Quran ini kami turunkan, kata Allah, kepadamu mubarakun, yang penuh berkah, liyadabbaru ayati. Untuk apa? Untuk ditadaburi, untuk dipelajari ayat-ayatnya. Waliyatazakkaru ulul albab, dan sebagai pengingat bagi mereka orang-orang yang mau berakal, orang-orang yang memiliki akal. Artinya bahwasanya ayat Al-Quranul Karim ini turun untuk kita pelajari bersama, bukan hanya sekedar dibaca, namun kita pelajari, kita tadaburi bagaimana isi dan ayat-ayat yang terkandung dalam Al-Quranul Karim tersebut. Maka di ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mau mentadaburi ayat-ayat Al-Quran atau hatinya sudah terkunci? Hatinya sudah keras, tidak mau mentadaburi bagaimana ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala itu diturunkan. Para jemaah sekalian yang senantiasa dimuliakan Allah, tentunya kita tidak ingin selama hidup kita di dunia ini, ya, bahkan ada yang usia yang sudah senja tidak mampu Al-Quranul Karim, tidak mampu membaca Al-Quranul Karim. Sangat menyedihkan, sangat disayangkan. Karena usia kita semua tidak ada yang bisa menjamin kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, a'mar ummati ma baina sittin wa sab'in. Usia umatku tidak lebih dari 60 sampai 70 tahun. Bagi kita yang masih usia 50, 40, 60 mungkin, ada yang belum bisa membaca Al-Quranul Karim. Sangat disayangkan dan sangat menyedihkan bagi kehidupan kita. Prestasi apa yang bisa kita banggakan nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala? Bukan prestasi pekerjaan kita di dunia, tetapi prestasi ketika kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kita mampu mempertanggungjawabkan umur yang Allah berikan kepada kita untuk apa? Apakah untuk ketaatan? Apakah sebaliknya?
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Para jemaah sekalian, kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah ayat di dalam surat Al-Qur'anul Karim, surat Thaha. Di ayat yang ke-124 dan 125 dan 126, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Dan juga sekaligus ini ancaman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man a'rada an dzikri," barang siapa yang berpaling dari peringatanku, Al-Qur'anul Karim. Barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'anul Karim, kata Allah Subhanahu wa taala, fa lahu ma'isyatan dhanka, Allah akan berikan kehidupan yang sangat sempit. Para ulama tafsir mengatakan bahwa ma'isyatan dhanka, kehidupan sempit di sini adalah azab kubur. Dan ulama yang lain mengatakan bahwa dia diberikan materi yang sangat banyak dalam kehidupan. Ketika apa? Ketika berpaling dari Al-Qur'anul Karim. Wa nahsyur yaumal qiyamati a'ma, dan nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam kondisi buta. Dalam kondisi tidak mampu melihat. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Lalu orang-orang ini protes kepada Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma, ya engkau kumpulkan kami dalam kondisi buta, wa qad kuntu basira, sedang dahulu kami bisa melihat. Apa kata Allah? Allah balas hujah mereka. Ketika mereka protes, "Kadzalika atat ayatuna." Dulu telah datang ayat-ayatku kepada kalian. Engkau lupakan ayat-ayat itu. Sudah datang kepada kalian Al-Qur'anul Karim sebagai sumber hidayah, sebagai petunjuk dalam kehidupanmu. Tidak pernah kalian baca, tidak pernah kalian tadabburi, tidak pernah kalian pelajari. Maka pada hari ini, kal yauma tunsa, hari ini kalian akan kami lupakan. Inilah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang nanti akan dibutakan lantaran kita melantarkan, mengabaikan Al-Qur'anul Karim dalam kehidupan kita. Bahkan yang sangat ironinya adalah bahwasanya kehidupan saat ini di tengah canggihnya teknologi, berapa banyak di antara kita yang satu hari pun tidak pernah sempat untuk memegang Al-Qur'anul Karim. Tapi ketika memegang gadget bisa berjam-jam dalam kehidupan kita sehari-hari. Bayangkan Al-Quran dalam sumber kehidupan kita tidak pernah kita pegang sedikit pun. Bahkan kita lalai dengan sumber yang lain. Yang ini tidak berikan manfaat dalam kehidupan kita, tidak bisa menolong ketika nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua hidayah serta taufiknya, dan kita menjadi orang-orang yang nanti diwafatkan oleh Allah dalam kondisi beriman dan juga mendapatkan hidayah serta taufiknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan wa fi kulli buldanil muslimina ama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar.